Ada banyak tempat asik di planet kita. Tempat Anda dapat melakukan eksperimen aneh. Misalnya, Anda bisa menggoreng pancake di Sahara, mainkan permainan bola basket di Mount Everest, terbang layang di Antartika, atau menjatuhkan bola baja ke Palung Mariana. Mereka mengatakan bahwa tugas ini diberikan kepada beberapa siswa. Tapi ini sepertinya sangat menarik untuk saya, dan saya memutuskan untuk melakukan penelitian ilmiah saya sendiri. Berbicara secara teoritis, tentu saja tidak mudah untuk mencapai Palung Mariana dan membuang sampah sembarangan dengan bola baja bukanlah ide yang bagus. Saya tidak akan merekomendasikan melakukan ini. Jadi, untuk mengatasi masalah yang tidak biasa ini perlu dilakukan klarifikasi beberapa kondisi. Sebagai permulaan, kita akan menangani parit itu sendiri. Kita mempelajari situasinya. Palung Mariana adalah palung samudera terdalam di bumi. Bagaimanapun orang tahu di mana itu, mudah menemukannya dalam gambar satelit tanpa bantuan Google. Ini adalah Samudra Pasifik. Ini Kepulauan Mariana dan bulan sabit besar di dalam air. Lihat, Palung Mariana sendiri memiliki titik terdalam, disebut Challenger Deep, 10.994 meter, 36.069 kaki, di bawah permukaan laut, plus atau minus lebih sedikit. Ini hanyalah kedalaman yang tidak nyata. Untuk pertama kalinya sejak kapal layar HMS Challenger menemukan tempat ini pada tahun 1875 dan bahkan mencoba mengulur kedalamannya. Ini tidak berhasil dengan baik. Teknologi pada waktu itu tidak mampu. Setelah 76 tahun, kapal lain tiba di sini, yang juga disebut Challenger. Dengan bantuan sounder gema dan sarana improvisasi, tim berhasil menentukan kedalaman parit. Kemudian, Challenger Deep memberikannya nama, dan pada saat yang sama mendapatkan status tempat terdalam di planet ini. Seperti dimanapun, kedalaman di sini sangat mempengaruhi tekanan. Di Challenger Abyss, tekanannya lebih dari 1000 kali lebih tinggi dari tekanan normal di permukaan laut. Ini dia 108.6 megapascal. Dan di mana ada kedalaman yang serius, ada perubahan dalam kepadatan air. Semuanya normal di permukaan, tapi kemudian air menjadi 5% lebih padat. Dan di sana cukup dingin. Dari 1 hingga 4 derajat Celcius, 34 hingga 39 Fahrenheit. Sebagai perbandingan, suhu air di lepas pantai Pulau Guam berkisar antara 27 hingga 29 derajat Celcius, 80 hingga 84 Fahrenheit. Ini adalah wilayah yang sangat hangat. Tetapi, sinar matahari tidak dapat menembus air dalam di Palung Mariana, sehingga terjadi variasi suhu. Semua faktor tersebut tentu saja berdampak pada penduduk setempat. Sedikit yang siap untuk hidup dalam kegelapan, dingin, dan di bawah tekanan yang luar biasa. Tetapi, apakah suhu dan tekanan akan mempengaruhi bola baja? Saat dia sejujurnya tidak begitu kuat. Adapun suhu itu tidak berperan sama sekali. 1 hingga 4 derajat Celcius, 34 hingga 39 Fahrenheit tidak ada artinya, terutama untuk baja. Peran tekanan jauh lebih menarik. Tekanan dapat memampatkan zat sedemikian rupa hingga tercabik-cabik. Pilar air di Palung Mariana akan dengan mudah meremukkan orang. Secara harfiah, 1 detik saja sudah cukup. Jadi, tidak ada teleportasi sampai ke dasar. Tetapi hanya jika Anda bukan Wolverine dari X-Men. Nah, Anda tahu, pria dengan kerangka adamantium. Tubuh manusia terlalu lemah untuk menahan tekanan yang begitu besar. Tapi logam adalah materi yang sama sekali berbeda. Agar baja bisa berubah bentuk, dibutuhkan tekanan lebih dari 108.6 megapascal. Sekitar 2 kali lipatnya jika Anda menggunakan perhitungan yang sangat kasar. Untuk melakukan ini, Anda harus meletakkan bola di suatu tempat jauh di dalam bumi, karena tekanan laut tidak cukup. Atau kirimkan ke suatu tempat di luar planet kita. Namun, tekanan di Palung Mariana masih akan memampatkan bola baja dan mengurangi volumenya. Pada 1/1000%, Anda bahkan tidak akan menyadarinya secara visual. Ya, dan kecil kemungkinannya penduduk Palung Mariana memahami hal-hal seperti itu.
bayangkan Anda adalah ikan laut dalam dan tiba-tiba bola baja mengapung melewati Anda. Anda bahkan tidak mungkin mencoba mencari tahu bagaimana tekanan mempengaruhinya. Kemungkinan besar bola tidak akan menarik minat Anda sama sekali jika tidak dimakan. Omong-omong, perubahannya tidak akan permanen. Jika Anda mengangkat bola ke permukaan, bola akan kembali ke bentuk semula karena tekanan akan turun menjadi normal. Tapi, sekali lagi, tidak ada yang akan memperhatikan ini kecuali para insinyur yang memutuskan untuk melakukan pengukuran yang tepat. Secara umum, akan lebih baik untuk mengetahui kecepatannya. Pada awalnya, menurut saya, bola baja akan tenggelam dengan sangat lambat dan mulus. Bawah itu akan diperlambat oleh air. Tapi ternyata semuanya tidak begitu. Sebuah bola yang bergerak melalui air akan dengan cepat mencapai kecepatan terminalnya. Itu adalah kecepatan di mana gaya tarikan gravitasi diimbangi oleh gaya tahanan medium. Nah, dan faktor lainnya juga. Secara umum, saya melakukan beberapa perhitungan, tetapi saya tidak akan membuat Anda bosan dengan rumus. Kecepatan maksimum bola adalah 15 meter per detik, 49 kaki per detik. Ini sebanding dengan kecepatan sebuah mobil yang melaju di dalam kota. Cukup cepat, apalagi bagi biota laut yang terjebak di jalan bola. Tapi, mari kita asumsikan bahwa ini tidak akan terjadi. Tidak ada yang akan menderita dan bola kita tidak akan memperlambat apapun. Akibatnya, bola baja akan mencapai dasar Palung Mariana dalam waktu sekitar 12 menit. Di sana ia akan menabrak dasaran dan kemungkinan besar terjebak di lumpur. Mungkin bahkan membuat sesuatu seperti corong kecil, dan ini akan menjadi salah satu peristiwa terbesar di Palung Mariana dalam beberapa tahun terakhir. Ngomong-ngomong, bagaimana jika kita mengganti bola baja dengan yang lebih umum? Katakanlah bola tenis. Tidak, Anda membutuhkan sesuatu yang lebih mengesankan. Misalnya bola bowling. Biasanya ini terdiri dari berbagai jenis plastik. Kadang-kadang dengan tambahan karet, keramik, bahkan kaca. Tapi biasanya tanpa logam. Karena itu, bola bowling cukup mengapung. Bagaimanapun, itu bisa tetap berada di permukaan. Agar bola tenggelam di air, beratnya harus lebih dari 5,5 kg, lebih dari 12 pound. Objek seperti itu ada, tetapi saya mengusulkan untuk melangkah lebih jauh. Misalnya, kita akan memasukkan bola bowling seberat 7 kg, 15 pound di Palung Mariana. Seberapa cepat itu akan tenggelam ke dasar? Dengan kecepatan sekitar 1,3 meter per detik, 4,2 kaki per detik, akhirnya akan mencapai dasar dalam 2 jam 20 menit. Anda bisa melempar bola ke dalam air dan menonton film. Ini akan menjadi waktu yang tepat untuk kredit akhir. Bola seberat 5 kg, 13 pound, akan mencapai dasaran dalam 4,5 jam. Tapi, kalau terbuat dari besi, 30 menit sudah cukup. Bola bowling yang terbuat dari timah akan mengenai dasar dalam 23 menit. Dan bola emas murni dalam 17 menit. Mengapa tidak menjatuhkannya ke laut demi sains? Jadi, sekarang kita memiliki banyak bola bowling di Palung Mariana. Tapi, apa yang akan terjadi pada bola baja pertama setelah berada di dasar? Misalnya dalam seminggu, atau dalam sebulan, atau dalam setahun. Nah, bola tersebut akan bisa tergeletak di Palung Mariana untuk waktu yang sangat lama. Di kedalaman, karat tidak terbentuk dengan cara biasa. Tetapi, di bagian bawah dapat hidup bakteri yang menyukai logam dan mengoksidasi mereka. Organisme semacam itu, misalnya, telah menghancurkan Titanic selama bertahun-tahun. Itu terletak di kedalaman sekitar 3,8 km, 2,3 mil, yang tentu saja tidak masuk akal dibandingkan dengan Palung Mariana. Tapi, untuk bakteri, secara umum tidak ada perbedaan. Tekanan besar tidak akan mempengaruhi Anda jika Anda sangat kecil. Ada kemungkinan bakteri ini akan menikmati makan siang dengan bola baja kita. Ujung-ujungnya itu akan benar-benar runtuh dan bercampur dengan air dan lumpur di dasarnya. Anda tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang bola bowling plastik. Bahan sintetis apapun harus diangkat dari bawah agar tidak mempengaruhi lingkungan. Jadi, jika Anda tiba-tiba masih memutuskan untuk mengulangi eksperimen saya dalam kenyataan, jangan lupa untuk membersihkan diri sendiri. Jika Anda menyukai videonya, berikan jempol. Jangan lupa subscribe ke channel tersebut jika Anda belum melakukannya.
klik bel untuk menerima notifikasi tepat waktu tentang video baru yang menarik yang siap menunggu Anda.